Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia, Abdul Qohar Ruslan, memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka terhadap Rai Suryo dan sejumlah pihak lainnya dalam kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu. Abdul Qohar menyatakan keyakinannya bahwa Polda Metro Jaya akan menjalankan proses hukum dengan profesional, objektif, dan transparan. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting agar hasil penyelidikan dapat diterima secara jernih oleh masyarakat dan tidak menimbulkan polemik baru. Abdul Qohar juga menekankan pentingnya masyarakat untuk bersikap bijak dalam menanggapi perkembangan kasus ini. Ia berharap agar proses hukum dijadikan sarana pembelajaran hukum dan etika bermedia sosial, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di ruang digital. Pendekatan edukatif, menurutnya, diperlukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang beredar di media sosial. Ia menambahkan, Polda Metro Jaya dinilai sudah menangani perkara ini secara terbuka dan profesional. Karena itu, ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sekaligus meredam keresahan di tengah masyarakat. Kasus dugaan ijazah palsu ini menjerat 8 orang tersangka yang dibagi menjadi 2 klaster. Pada klaster pertama terdapat 5 tersangka, yakni S, KTR, MRF, RE, dan DHL. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 310, pasal 311, dan pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, 3 tersangka lainnya, yakni RS, RHS, dan Titi, masuk dalam klaster kedua dan dikenakan pasal serupa, termasuk pasal terkait manipulasi data dan penyebaran informasi elektronik yang menimbulkan keresahan publik. Rai Suryo yang termasuk dalam daftar tersangka, merespon status hukumnya dengan tenang. Ia menyatakan bahwa dirinya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, penetapan tersangka adalah bagian dari prosedur hukum yang harus dijalani, dan ia memilih untuk menyerahkan proses tersebut kepada tim kuasa hukumnya. Rai juga mengajak 7 tersangka lainnya untuk tetap tegar menghadapi situasi ini. Ia menilai bahwa kasus yang menjeratnya merupakan bagian dari perjuangan untuk menjaga kebebasan masyarakat dalam melakukan kajian terhadap dokumen publik, selama dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melanggar hukum. Sementara itu, Dr. Tifauzia Tiasuma atau yang dikenal sebagai Dr. Tifa, yang juga menjadi salah satu tersangka, menyatakan bahwa dirinya telah siap menghadapi segala kemungkinan dalam proses hukum. Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya hasil dari perkara ini kepada Tuhan dan menyatakan telah menyiapkan diri secara lahir dan batin. Tifa menyampaikan bahwa dirinya menghormati dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Ia meyakini bahwa dengan keterbukaan dan kejujuran, kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Segala proses hukum, lanjutnya, telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya untuk ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Kasus ini masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik. Aparat kepolisian memastikan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan secara transparan, dengan menjunjung tinggi asas keadilan serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.